Gimana? Dimulai, Pak? Siap. Monggo, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, saya sangat bersyukur karena bisa bertemu lagi dengan Ibu Aldita, dengan Ibu Rizal, mohon maaf, dengan Bapak Rizal, dan Pak Asim, meskipun dalam virtual. Tentu pada siang hari ini saya sangat bahagia Bapak Ibu, karena pertama melihat Pak Asim tersenyum, itu tanda-tandanya bahagia. Iya Pak, mudah-mudahan nanti bisa segera ini Pak. Ya, kalau kita mulai dengan kebahagiaan, insya Allah kita akan Amin, amin. lakukan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya pribadi mohon maaf, bukan maksud kami menggurui, tapi kita sharing aja lah, berbagi. Tentu tidak menutup kemungkinan apa yang kami ketahui mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, atau ada hal yang kemudian kami tidak tahu, bisa jadi nanti Bapak Ibu yang kemudian melengkapi, menyempurnakan dari ketidaktahuan kami. Terkait dengan Jafung, sharein dulu materi. Mohon maaf, sebenarnya materi kita baru buat kemarin. Tadi, barusan ini baru selesai. Baik. Tampil Pak Asim materinya? Tampil Pak, sudah muncul. Baik. Jika sudah tampil, pada siang hari ini kita akan mensosialisasikan tentang jabatan akademik dosen di Akademi Kesehatan Sumeneb, yaitu AKS. Pada saat ini kita akan membicarakan terkait dengan apa sih kewajiban dosen, apa sih yang harus kita miliki oleh dosen, apa yang harus dilakukan oleh dosen. Pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa akun wajib dimiliki oleh dosen. Dan mohon maaf, kayaknya kurang besar, belum diklik itu, masih separuh layar itu Pak. separuh layar lah. Iya, Pak, betul, Pak. Separuh. Terus, stop sini. Belum. Buka sebentar. Nah, ini udah sip. Oke, Pak. Baik. Jelas ya Pak Asim? Siap. Jelas sudah. Pada hari ini kita akan mensosialisasikan tentang jabatan akademik dosen di Akademi Kesehatan Sumeneb, tentunya prodi farmasi. Perlu kita sampaikan bahwa daftar akun wajib milik dosen itu yang harus dimiliki oleh dosen itu, ini sementara kami mengambil dari hal-hal yang terpenting saja. Sebenarnya banyak, cuman saya mengambil ada 5. Ini runtutannya bahwa dosen wajib memiliki yang namanya Google Scholar, di mana Google Scholar itu merupakan akun yang memuat tentang karya kekaryaan dosen, baik itu buku,
artikel, proceeding dan lain-lainnya yang sudah dipublish. Kemudian Google Scholar ini kemudian ada yang kedua, ada Sinta, di mana Sinta ini merupakan bank data dosen terkait dengan karya kekaryaan yang tentu Sinta ini akan terintegrasi dengan Google Scholar. Terus yang berikutnya ada Simlitapmas. Tentu Simlitapmas ini merupakan akun dosen terkait dengan penelitian dan pengabdian. Terus yang berikutnya juga ada Sister. Nah, yang sampai saat ini bahwa Sister menjadi keharusan setiap dosen untuk bagaimana memiliki akun tersebut, karena Sister ini merupakan singkatan dari sistem terintegrasi, sistem informasi terintegrasi. Artinya apa? Bahwa rekam jejak dosen dari Tridharma dan lain-lainnya itu maka akan masuk di dalam Sister. Nah, Sister tentu akan terintegrasi dari pangkalan data PDDT, termasuk juga Google Scholar, Sinta, termasuk juga Simlitapmas. Nah, ini menjadi akun yang wajib untuk dimiliki oleh dosen. Sister, sekurang-kurangnya kita memang ini menjadi pintu awal bagi dosen untuk bisa berkarir. Sehingga mau tidak mau, kalau dosen mau berkarir tentu harus mengenal dengan yang namanya Sister. Dan setiap waktu sering-seringlah untuk dalam tanda kutip membelai Sister, membuka. Artinya apa? Ada Sister ini meskipun tidak ada sesuatu yang kemudian diupdate, setidak-tidaknya selalu untuk kita buka karena sangat sensitif terhadap Sister. Kalau lama nggak kita buka Sister, maka akan semakin tidak mengenali terhadap pemiliknya. Oleh karena itu memang menjadi keharusan. Nanti biar tim IT-nya Akademi Kesehatan itu membuat server Sister untuk AKS. Nah, yang kelima ada Siladikti. Ini merupakan aplikasi LL Dikti 7, wilayah 7, di mana Siladikti ini merupakan akun milik LL Dikti 7 dalam rangka untuk kenyamanan dosen untuk pengajuan JAFUM, Jabatan Fungsional, Jabatan Akademik Fungsional Dosen. Nah, hari ini kita akan membahas yang nomor 5, yaitu Siladikti. Nah, di Siladikti tentu merupakan akun pengajuan Jabatan Fungsional Dosen. Nah, berbicara tentang Jabatan Fungsional Dosen, maka ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami, bahwa menjadi keharusan dosen itu tidak hanya sekedar mengajar, akan tetapi wajib juga untuk bagaimana mengurus yang namanya JAFUM, Jabatan Akademik atau Jabatan Fungsional Dosen. Nah, pengembangan karir itu ada sertifikasi dosen, ada pengembangan kompetensi atau studi lanjut, ada kejabatan akademik dosen atau pangkat, termasuk juga pengembangan karya. Nah, di sini untuk di Siladikti tentu ada beberapa hal yang diantaranya adalah ada memuat tentang di akun Siladikti itu memuat tentang pengajuan jabatan akademik dosen, ada juga pengajuan rekomendasi untuk studi lanjut, termasuk juga ada ajuan menu terkait dengan pindah home base internal maupun eksternal. Nah, di Siladikti, LL Dikti 7 itu dalam rangka untuk pengajuan JAFUM, maka di dalamnya tentu dosen harus memiliki sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik itu adalah asisten ahli.
Nah, di asisten ahli di KUM ini kumulatifnya nilainya ada yang 100, ada yang 150. Tapi rata-rata bagi dosen yang sudah S2 itu mengajukan jabatan akademiknya itu adalah asisten ahli yang KUM-nya 150. Yang berikutnya ada lektor. Ada lektor itu ada dua macam, ada yang lektor 200, ada lektor 300. Selanjutnya yang ketiga itu ada lektor kepala. Lektor kepala itu ada KUM-nya 400, ada yang 550 dan ada yang 700, termasuk yang juga guru besar. Nah, tentu pada hari ini kita akan fokus kepada yang asisten ahli dulu karena memang belum sama sekali dosen kita memiliki jabatan akademik. Nah, untuk bagaimana bisa dari tenaga pengajar ini kemudian bisa masuk ke asisten ahli, ini butuh waktu Bapak Ibu, bahwa dosen akan dihitung masa kerjanya ketika sudah mendapatkan NIDN. Dari NIDN itulah kemudian akan dihitung untuk bisa syarat minimalnya adalah bagaimana dosen itu masa kerjanya 1 tahun, baru kemudian bisa mengajukan yang namanya asisten ahli. Kalau belum nyampe 1 tahun atau 2 semester proses mengajar, maka belum bisa memenuhi syarat minimal. Jadi karena apa? Karena memang semester ganjil dan genap itu laporannya akan dibutuhkan, dokumennya, proses kegiatan belajar mengajar itu di pengajaran nanti akan dibutuhkan. Dia mengajar mata kuliah apa, berapa SKS, dan lain-lainnya. Sehingga asisten ahli ini membutuhkan waktu 1 tahun. Dari asisten ahli ke lektor itu membutuhkan sekurang-kurangnya 2 tahun. Sekurang-kurangnya 2 tahun menuju ke 200. Mohon maaf saya potong, Pak. Berarti tidak bisakah dari dosen itu langsung pengajuan ke lektor kalau KUM-nya memenuhi? Apa harus melalui asisten ahli dulu? Ya, oke. Ini loncat namanya, Pak. Jadi dari tenaga pengajar, kemudian tanpa asisten ahli, langsung loncat ke lektor, itu bisa dengan syarat minimalnya pendidikannya S3. Harus doktor, Pak. Jadi kalau belum asisten ahli, masih statusnya sebagai tenaga pengajar, kemudian mau loncat ke lektor, ke poin 2 ini, itu syarat minimalnya harus doktor, S2, baru bisa. Tapi kalau kemudian dia sudah memiliki asisten ahli, ya, sudah punya asisten ahli, kemudian masa kerjanya melebihi dari 2 tahun, boleh naik ke lektor. Jadi kalau loncat harus doktor, Pak. Jadi kalau magister belum bisa loncat, Pak. Khawatir jatuh, Pak. Loncatnya. Berarti harus S3 dulu ya, Pak ya, nggak bisa berarti ya. Betul, Pak. Oke. Baik. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis jabatan akademik dosen dan istilah kenaikan jabatan akademik dosen, bahwa ini KUM, ini tenaga pengajar, ini asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Ini KUM-nya, ada KUM 150, lektor ada 2 macam, 200 dan 300, seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan, termasuk pangkat. Nah, tentu di dosen itu ada jabatan akademik dan ada pangkat. Tentu lebih awal mana, Pak, untuk dilakukan? Tentu jabatan akademik. Dosen tidak bisa mengajukan pangkat kalau kemudian jabatan akademiknya belum dimiliki. Tapi kalau sudah memiliki jabatan akademik, baru bisa kemudian mengajukan pangkat golongan. Nah, syaratnya pangkat golongan ini impasing. Syaratnya impasing itu apa? Tentu harus memiliki sertifikat pekerti atau AA. Jadi Pak Asim kalau belum punya sertifikat AA, pekerti. Maka harus segera, Pak, sambil lalu biar sama-sama jalan. Kalau nanti cari kampus yang menyelenggarakan pekerti, karena tidak semua kampus bisa menyelenggarakan pekerti, Pak. Sudah diatur oleh Dikti bahwa ada daftar namanya, ada beberapa
kampus yang bisa menyelenggarakan pekerti. Oh, berarti nggak harus AA dulu ya, Pak? Boleh ya, pekerti. Pekerti dulu, baru kemudian AA. Nggak bisa AA kalau kemudian tidak pekerti. Maksudnya AA ini bukan kemudian asisten ahli, bukan Pak. Ada dua pelatihan ya, ada dua pelatihan yang berbeda. Yang pertama adalah pekerti, yang kedua baru AA. Approach itu. Nah, AA itu nggak bisa dilakukan kalau kemudian tidak ikut pekerti. Pekerti dulu sebagai dasar. Jadi keterampilan dasar mengajar ya, pekerti itu. Pak, izin bertanya. Monggo Bu. Nanti untuk yang kita ikut apa namanya Pak, yang seminar pekerti itu nanti diikutkan dari kampus apa kita cari sendiri lalu kita ikuti sendiri gitu Pak? Ibunya cari informasi untuk ikut pekerti itu di mana muncul kalau kemudian daring Bu kan lebih efisien. Ya. Ikut nanti bisa konfirmasi ke pihak kampus. Ya. Bisa gitu. konfirmasi nanti. Ya Pak. Jadi sambil lalu, jadi boleh ngajukan jabatan akademik meskipun belum punya pekerti, boleh. Selama melebihi dari masa kerja 1 tahun. Nah, boleh. Cuman sambil lalu biar ketika sudah keluar yang namanya jafungnya, langsung ngajukan impasing. Tapi kalau belum punya pekerti, belum bisa belum bisa ngajukan impasing. Jadi gitu. Kalau tidak diimpasing, Pak, maka tidak bisa masuk ke nominasi Serdos, data-data eligible untuk Serdos. Karena Serdos sekarang regulasinya itu 2 tahun setelah memiliki impasing. Jadi kalau katakanlah Pak Hasim impasingnya sudah punya, impasing sekarang sudah punya impasingnya, sekurang-kurangnya golongannya adalah 3B, maka 2 tahun dari sekarang baru bisa masuk data eligible. Nah, itu terkait dengan impasing, Pak. Tapi sekarang kalau impasing lebih mudah, Pak, daripada Jafung. Impasing itu lebih mudah. Kalau di LL Dikti 7 itu prosesnya juga lebih cepat. Karena impasing yang dimaksud ke pangkat ini kan 3B, 3C. Impasing itu kepangkatan, Pak. Yang golongan ini, golongan 3B, 3C, nah ini maksudnya, Pak. Iya. Nah ini. Kalau ya yang berarti jafungnya ini, kalau yang ini kan jafungnya. Iya. Yang 150, 200, 300 itu jafung, Pak. Ya berarti kan jafung dulu, Pak, baru Ya, baru impasing ya. Betul. Iya. Tapi kalau katakanlah sekarang keluar SK jafungnya, Pak, langsung ngajukan itu boleh, Pak. Langsung ngajukan tanpa harus menunggu waktu lagi. Ngajukan impasing. Iya, ngajukan impasing. Untuk diimpasing. Agar dengan ngajukan impasing dengan syarat harus sudah pekerti. Persyaratan yang lainnya sudah Pak Hasim sudah miliki. Karena salah satunya adalah ada SK pengangkatan, ijazah terakhir, termasuk juga pekerti. Itu, Pak. Syarat untuk impasing lebih mudah. Satu yang agak sulit yaitu pekerti, sertifikat pekerti. Iya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu tentang pengangkatan pertama dari asisten ahli ke lektor tadi. Nah ini, kalau loncat gimana? Harus doktor, Pak, kalau loncat. Kalau nggak loncat ya nggak apa-apa, S2 itu. Baik, untuk selanjutnya udah jelas ya, Pak, terkait ini sudah ya? Sudah. Sebetulnya saya kan mau menerbitkan buku ber-ISBN, Pak. Itu kan kumnya tinggi. Kumnya kan tinggi, barangkali bisa langsung ke lektor. Saya pikir ternyata harus doktor dulu ya. Nggak bisa, Pak. belum memenuhi itu, Pak. Kalau menerbitkan buku kan kumnya besar itu, Pak. Betul. Nanti tak tampilkan. Kalau buku itu ber-ISBN itu berapa kumnya nanti juga saya sampaikan. Iya. Baik. Nggak jadi senyum saya, Pak. Nggak bisa ke lektor langsung. Pak. Nah, ini daftar kegiatan di dalam pengajuan Jafung itu di Sila Dikti itu ada 5 kategori
ada 5 bidang, yaitu bidang pertama atau bidang A itu terkait dengan pendidikan. Pendidikannya apa Pak? Tentu ijazah terakhir. Sekurang-kurangnya S2. Itu sudah. Kalau S2 sudah otomatis sudah 150 Pak nilainya. Oh, Meskipun iya. 150 hukumnya, sementara asisten ahli 150, bukan kemudian ini gugur Pak. 3, 4, 5, 6 ini gugur. Tidak. Tidak menggugurkan yang ini Pak. Tetap ini menjadi keharusan. Harus. Meskipun sudah memenuhi hukumnya. Hukum 150. Nah, ini bidang A ini adalah tentang pendidikan, yaitu ijazah. B ini pengajaran. Makanya untuk mengajukan ke asisten ahli itu harus 2 semester sekurang-kurangnya. Di pengajaran ini jadi Bapak Ibu sudah mengajar di semester ganjil dan semester genap. Mata kuliah apa saja yang diampun, nah itu kemudian bukti-buktinya harus lengkap. Ada SK mengajar, ya, termasuk juga surat tugas mengajar. Itu Pak. Sederhana dokumennya Pak. Terus bidang C itu penelitian Pak. Tentu kalau mau ke asisten ahli cukup 1 penelitian. Ya. 1 penelitian yang dipublish, yang luarnya, yang diminta itu luarannya Pak. Luarannya apa? Tentu artikel. Publish. Ya, yang dipublish. Artikel yang dipublish ke jurnal e-jurnal Pak, elektronik jurnal. Ya. Bukan jurnal cetak, bukan, tapi yang Iya. yang e-jurnal. Nah, apakah itu bersinta? Sinta berapapun monggo silahkan Pak. Ya, maupun tidak bersinta boleh. Tetapi sekarang itu sangat disarankan sunnah dan mungkin disarankan lah ya, bahasanya ke jurnal yang bersinta, meskipun itu sintanya 6. Sinta 5, 6. Karena hukum itu juga mempengaruhi Pak. Kalau sinta 1 dan sinta 2 terus sampai sinta 6 itu beda nilai. Mungkin akan juga saya sampaikan nilainya berapa. Nah. Terus berikutnya ada bidang pengabdian. Pengabdian ini juga untuk dibutuhkan juga bidang pengabdian ini, bebas pengabdian itu selama sesuai dengan kompetensi atau basic Bapak Ibu. Ini kecil Pak. Kalau D ini kecil, termasuk juga bidang E penunjang ini kecil, kurang dari. Nanti akan saya share kirim juga untuk berapa, kurang dari 1 kalau nggak salah, ya kurang dari 1 untuk pengabdian dan penunjang. Kalau pendidikan, pengajaran sama penelitian itu lebih dari. Jadi berapapun tetap diakui. Itu yang dimaksud pengabdian masyarakat ya Pak? Iya. Gimana? Betul. Oh, harus juga sudah ada luarannya? Tidak, cukup kalau ada laporannya, cukup ada surat tugas, terus laporan. Laporan itu cuma hanya cover, daftar hadir, dan lembar pengesahan Pak. Sertifikat. Katakanlah Pak Ansim melakukan pengabdian di masyarakat tentang sosialisasi apa umpamanya, tentang kesehatan masyarakat di daerah tertentu katakanlah. Maka Pak Ansim harus minta surat tugas ke LPPM. Surat tugas. Nah, surat tugas kemudian itu yang kemudian surat tugas dan surat laporannya. Daftar hadir. Ya, laporan itu memuat cover, terus daftar isi, bukan daftar hadir, tapi daftar isi, termasuk juga halaman pengesahan. Itu Pak, 3 lembar cuma Pak. Tidak semua laporan kemudian diunggah. Nanti contohnya akan saya kasih juga Pak nanti. Iya. Nggak kemana-mana pikiran kita. Terus untuk penunjang, Bapak Ibu kalau sudah mengikuti kegiatan workshop apapun, hanya sertifikat yang dibutuhkan. Jadi dari 5 poin ini yang sangat berat dalam tanda kutip adalah di pengajaran dan penelitian. Ini harga mati Pak. Ini karena penelitian harus wajib. Proses Pak Yesid di pengajaran Pak. ya. Di proses pengajaran itu kan per SKS-nya
per semesternya itu harus berapa SKS maksimal dosen? Oh, nanti akan saya sampaikan, ada slide berikutnya berapa SKS-nya per semesternya itu. Ini terkait dengan daftar kegiatan yang perlu diisi di dalam Siladikti. Ada 5 kegiatan. Jadi pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Terus berikutnya, nah ini angka kredit kumulatif jabatan akademik dosen itu bahwa seperti apa yang sudah ditanyakan Pak Lukman, bahwa kalau asisten ahli S2 ya, karena kita objeknya ke asisten ahli. Jadi saya akan fokus ke asisten ahli aja dah. Tidak perlu menjelaskan yang lektor kepala atau lektor. Iya, betul. Yang asisten ahli S2 itu lebih dari 55% pendidikan dan pengajaran porsinya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran itu tinggi. Jadi porsinya lebih dari 55%. Penelitian 25%. Penelitiannya. Kalau pengabdian kepada masyarakat kurang dari 10%. Termasuk juga penunjangnya kurang dari 10%. Jadi ini Pak Lukman, porsi kita di mana pengajaran itu cukup tinggi. Pengajaran dan pendidikan. Tetapi ketika ini udah nyampur pendidikan dan pengajaran. Jadi 2 semester itu sudah cukup. 2 semester itu sudah cukup untuk asisten ahli. Terus berikutnya nah, ini kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kalau doktor S3 tentu bukti kegiatannya apa? Yaitu ijazah asli di-scan. Jadi ijazah aslinya yang di-scan. Angka kreditnya sudah 200, Pak. Jadi makanya kalau S3 mau ke lektor 200 bisa, Pak. Loncatan Pak asisten ahli kalau S3. Kenapa? Karena angka kreditnya sudah 200. Tapi kalau S2 nggak bisa, Pak. Loncatan nggak bisa. Kalau magister S2 150. Jadi kalau kemudian ini melaksanakan perkuliahan dibutuhkan asisten ahli 12 SKS, Pak. Angka kreditnya 5,5. 12 SKS. Jadi sekurang-kurangnya Pak Lukman ada 12 SKS. Kemudian angka kreditnya kalau kemudian ada 5,5. Tentu terkait dengan penilaian Bapak Ibu tidak punya hak untuk menilai. Tidak kemudian dinilai sendiri, tidak. Tetapi ada tim penilaian angka kredit. Ada tim khusus nanti. Yang terpenting Bapak Ibu melengkapi semua dokumennya, kemudian disetor, maka ada ada 2 tim pak yang kemudian menilai dari 5 tadi itu. Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Maka akan dinilai oleh tim pak. Yang terpenting Bapak Ibu dokumennya sudah disiapkan. Terus berikutnya, ini kegiatan pendidikan dan pengajaran juga membimbing seminar mahasiswa angka kredit 1 menjadi KKN, PPL atau praktek mahasiswa itu sebagai DPL itu, maka per semester itu angka kreditnya 2. Apa bukti kegiatannya? Ada SK penugasan. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu menjadi pembimbing itu nggak boleh, Pak. Pembimbing tugas akhir mahasiswa itu nggak boleh karena jabatannya belum tenaga pengajar. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu menjadi pembimbing itu adalah asisten ahli. Baru bisa menjadi pembimbing atau penguji tugas akhir mahasiswa. Kalau tenaga pengajar itu nggak boleh, Pak. Makanya dosen kita digenjot segera untuk bagaimana segera memiliki jabatan akademik agar bisa menguji dan membimbing mahasiswa. Lanjut kegiatan penelitian. Nah, kalau buku, Pak, ini Pak angka kreditnya, Pak, buku referensi. Ya, kalau buku referensi, satu buku itu 40 angka kreditnya, Pak.
Besar. Besar, Pak. Jadi kalau buku monograf itu ya 20, Pak. Ya. Tapi kalau jurnal internasional yang bereputasi, ya, yang sudah ke Scopus, tinggi juga. Ya. Kita nggak usah muluk-muluk, yang terpenting Bapak Ibu sudah punya artikel terbit di jurnal, baik Sinta 6, Sinta 5, nggak apa-apa, Pak. Sudah itu, kalau itu sudah. Iya. Jurnal nasional tidak terakreditasi. Itu maksimal 25%, angka kredit 10. Jadi kalau Pak Asim punya artikel terbit di jurnal yang tidak terakreditasi, jurnal nasional tidak terakreditasi, itu sudah 10 nilainya, Pak. Sudah bisa. Sekurang-kurangnya minimalnya ini, Pak. Minimalnya. Ya, jurnal yang angka kreditnya 10. Tapi kalau kemudian jurnal nasional terakreditasi, beda lagi, Pak. Bergantung akreditasinya berada di Sinta berapa. Kalau di Sinta 1 dan 2 itu 25, Pak. 25 hukumnya. Kalau 3 dan 4 itu 20. Terus 5 dan 6 itu 15. Baru yang tidak terakreditasi itu 10. Gampang, Pak. Tapi urusan itu apa ya? Tim PAK yang sudah menilai, Pak. Iya, iya. Tim dokumennya ada yang mau dinilai. Kalau prosiding, ya ini tidak dimuat dalam prosiding ada 3. Kalau prosiding diseminarkan juga berbeda nanti, Pak. Kalau prosiding seminar ini 15, ini internasional, Pak. Kalau nasional 10 juga, Pak. Dengarkan prosidingnya. Ini tentang penelitian yang tadi yang terpenting punya artikel. Nah, ini terkait dengan pengabdian. Untuk yang pengabdian itu di menu Siladikti sudah muncul komponen-komponen kegiatan yang salah satunya ini yang berisi menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah, umpamanya menjadi dewan pendidikan, umpamanya. Nah, ini Pak, nilainya angka kreditnya 5. Umpamanya jadi panitia hari jadi Kabupaten Sumeneb, umpamanya. Ini kan pemerintah yang menyelenggarakan. Nah, itu punya Pak. Intinya bahwa segala bentuk aktivitas apapun dosen itu harus berbasis data, Pak, berbasis dokumen. Kenapa? Karena ada nilainya, ada angka kreditnya. Termasuk memberikan pelatihan, ya, Pak Asim menjadi narasumber. Ya, jangan sampai lupa, Pak, minta sertifikatnya, dokumennya. Iya. Itu penting, Pak. Makanya kalau dosen itu mengisi materi itu kemudian selalu pesan yang namanya sertifikat, karena itu punya nilai, Pak, punya angka kredit. Sama tadi juga memberikan pelatihan. Menjadi anggota satu panitia. Nah, termasuk juga Bapak Ibu menjadi anggota. Ini sangat ringan sebenarnya pengabdian dan penunjang ini. Jadi panitia saja di perguruan tinggi, di AKS saja sudah 3, Pak, nilainya. Punya 1 saja sudah cukup. 3 sudah nilainya. Dengan ditandai dengan scan SK panitianya. Atau menjadi apapun lah kegiatan-kegiatan di kampus itu, makanya harus berbasis data, berbasis dokumen, karena dokumen itu nanti akan pasti dibutuhkan. Termasuk ini menjadi panitia di pemerintah, kepanitiaan langsung 3 nilainya, Pak. Jadi kalau Pak Asim dilibatkan oleh pemerintah, oleh baik puskesmas diminta, Pak, dokumennya, Pak. Itu ada nilai. Iya. Penunjang. Untuk penunjang itu juga yang penting ada, ya,
memiliki perguruan tinggi sebagai panitia, mewakili perguruan tinggi sebagai panitia di mana menjadi kepanitiaan atau menjadi anggota profesi. Umpamanya di kesehatan itu kan ada apa profesi itu organisasi kesehatan itu, kemudian sampean bergabung juga ada Pak. Kalau di keguruan ada PGRI, ada Perguno. Nah kalau bergabung di sana nilainya ada Pak, punya nilai. Jadi SK-nya yang kemudian dibutuhkan. Nah terus ini masih penunjang juga. Yang intinya pokoknya Bapak Ibu kalau sudah punya sertifikat meskipun jadi anggota, termasuk juga sertifikat mengikuti sosialisasi apapun, ya, sosialisasi apapun tentang profesi Bapak Ibu, diminta sertifikatnya Pak. Itu nanti dibutuhkan. Tapi jangan, dan itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3 sudah cukup. Kenapa? Karena kebutuhan yang dibutuhkan itu kalau asisten ahli itu kurang dari 1, Pak. Nilainya. Yang penting ada gitu. Kalau penunjang ini, yang penting ada. Jadi 1 sertifikat atau 2 sertifikat sudah cukup itu. Kalau kemudian biar kumnya banyak, Pak, biar kumnya tinggi, Pak. Gimana kalau saya sementara banyak sertifikat tentang penunjang, Pak? Narasumber, jadi peserta dan lain-lain, semuanya dimasukkan, Pak. Itu overload, Pak, malah justru mirah. Nah, jadi tidak baik juga, karena yang dibutuhkan hanya maksimal lebih dari 1 kok. Jadi bisa 0,5. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau pendidikan itu 150 S2, kalau doktor itu sudah 200, kalau pendidikan maka ini 5,5. Harus lebih dari 5,5. Jadi kalau 12 SKS sudah 5,5. Maka Bapak Ibu sekurang-kurangnya ya 12 SKS atau lebih lah. Lebih sedikit nggak masalah. Karena itu standar minimal sudah. Jadi ini kum yang dibutuhkan ini 5,5 untuk pengajaran selama 2 semester. Otomatis sudah lebih, Pak. Kenapa? 1 semester itu kan sudah 12 SKS. Kalau 2 semester sudah, kalau kemudian nggak nyampe, maka ya yang namanya persyaratan, Pak. Maka 5,5 ini harus tercapai, Pak. Harus lebih dari 5,5. Kayaknya enggak sampai itu, Pak. Masa ya? Per semester. Jadi per semester itu 12 minimalnya 12 SKS. Jadi 12 SKS itu setara 2 tahun 2 semester 12 SKS. Jadi setara nilai yang dibutuhkan itu 5,5. Seperti tadi ada kan saya di slide saya bahwa 12 SKS itu nilainya 5,5. Nah ini nih. Kalau asisten ahli melaksanakan perkuliahan 12 SKS itu angka kredit 5,5. Jadi setidak-tidaknya mencapai 12 SKS lah dulu. Urusan 5,5 ini kan urusan tim Pak yang menilai, Pak. Yang penting Bapak Ibu sekurang-kurangnya memiliki 12 SKS. Semua ganjil genap itu. Total ada, memumpuni, Pak. Enggak sampai, Pak. 12 SKS itu per semester, Kak, Pak? 12 SKS itu selama 2 semester, Pak. Karena yang dibutuhkan kan 1 tahun atau 2 semester, Pak. Berarti Pak Asim satu kelas cuma ya? 1 kelas. Tapi Pak Asim kan sudah lebih dari 1 tahun, Pak, mengajarnya, Pak. Lebih setahun, dari 2020 malah, Pak. Ya kan dari 4 tahun. Dari tahun 2020 sampai sekarang kan sudah berapa SKS, Pak? Oh. Itu minimal adalah 2
2 semester atau 1 tahun minimal. Nggak nyampe, nggak boleh. Lebih dari itu, boleh, Pak. Kalau misalkan sudah 3 tahun, berarti di total selama 3 tahun berapa SKS gitu, Pak? Ya, tinggal menghitung, Pak. Ada berapa SKS semuanya. Kan tergantung mata kuliahnya. Berapa SKS, kemudian ada berapa kelas. Katakanlah, tapi di AKS 1 kelas semua ya. Nggak ada yang kemudian 2 kelas, 1 kelas. Satu. Dan ada berapa mata kuliah. Gimana? Mumpuni kira-kira, Pak? Saya tiap semester ada. Tapi tiap semester itu 1 mata kuliah dan hanya 1 kelas. Oh gitu. Nanti coba Iya. nanti kita cross check aja lah. Gampang nanti Pak Hasim. Kita cross check aja dah terkait dengan mata kuliah dan untuk dokumennya coba dicek lagi Pak dari 2020. Pak Hasim. Iya, karena SK saya belum dapat juga itu Pak, SK tiap mengajar tiap semester iya. itu. Nanti kalau belum dapat bisa minta nanti ke AKS Pak. Bisa didapat lah, gampang karena memang ada kok SK mengajarnya. Iya. Jadi ini Pak, terkait dengan pengajaran. Oke, jadi solusinya gimana Pak? Misalkan nih, Kak sampai 12 SKS. Apa ada? Solusinya gimana ya Pak? Ya harus koordinasi dengan AKS lah Pak. Insya Allah ada solusi kok. Ada. Iya. Jadi apa namanya? Nanti coba koordinasi dengan Pak Lukman atau Pak siapa? Pak Iwan. Iwan. Segala sesuatunya kalau kita urun rembuk insya Allah bisa. Gitu. Jadi atau di pelaporan nanti kita lihat dicek di pelaporan di operator feeder dilihat nanti bisa jadi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tidak tetap itu kemudian dilaporkan diatasnamakan ke dosen tetap. Gitu loh. Jadi bisa. Iya. Nah, mungkin itu salah satu solusinya mungkin itu, Pak. Betul. Jadi kan ada dosen tidak tetapnya. Otomatis untuk dosen tidak tetap itu enggak butuh itu, Pak. Tetapi di pelaporan feeder pasti itu, Pak. Yang diampu oleh dosen tidak tetap itu akan diintegrasikan ke dosen tetap. Makanya nggak tahu kalau yang di AKS itu Pak pelaporannya, yang dosen tidak tetap gimana? Iya pasti Pak, pasti gitu. Karena di pelaporan itu nggak ada dosen tidak tetap, nggak ada Pak. Jadi yang masuk ke PDDikti itu yang sudah memiliki NIDN Pak. Iya, enggak, maksud saya selama ini sudah jalan anggaplah dari 2020 sampai 2023. Nah, selama ini pelaporan yang saya, khususnya yang saya atau mungkin yang lain, teman-teman yang diketahui Pak Hasim, yang tidak diketahui Pak Hasim kan ada nilai-nilai yang lainnya. Makanya nanti koordinasilah dengan Pak Lukman. Nanti biar dicek di pelaporannya. Pak Hasim mengampu mata kuliah apa saja. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan sudah diupload, bukan hanya yang saya ajarkan. Iya, mudah-mudahan gitu. Soalnya kira-kira nanti tim paknya itu ngecek sampai ke situ nggak Pak? Pasti Pak. Karena ada 2 tim pak Pak yang mengecek. Itu khusus untuk tim pak internal Pak. Nanti ada tim pak eksternal yang diselenggarakan oleh LLDikti yang melibatkan dosen di luar LLDikti. Yang jadi LLDikti itu mempunyai
dosen-dosen yang direkrut untuk menjadi timpak, Pak. Sementara untuk pengajuannya sebelum diajukan, maka timpak internalnya dulu. Internal. Ya, nah timpak internal ini tentu syaratnya, salah satu syarat menjadi timpak itu, kalau yang diajukan adalah asisten ahli, sekurang-kurangnya timpak yang menjadi timpak itu sudah asisten ahli, Pak. Nggak bisa kemudian Iya. Asim belum asisten ahli, tiba-tiba mau jadi timpak, nggak bisa. Timpak internal, nggak bisa, Pak. Harus di atasnya satu tingkat, Pak. Iya, iya, iya. Ya berarti kan harus sama nanti Pak yang kita laporkan di Siladikti sama di feeder ya kalau pelaporan dosen mengajar itu. Berarti kan harus sinkron, harus sama maksud saya. Betul. Jadi sementara karena di AKS tidak ada yang asisten ahli, maka timpak internalnya itu harus cari orang luar, Pak. Apakah dosen S3EP atau mungkin Pak Asim punya teman di luar sebagai dosen yang sudah minimal memiliki jabatan akademik asisten ahli, Pak. Iya, iya, iya. Jadi urusan timpak gampang lah, Pak. Iya, iya, Pak. Gampang. Ya. Jadi gampang lah urusan timpak itu. Untuk cari kalau kemudian di luar nggak ada, STKP banyak, Pak. Pak Yasid nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Oke, jadi itu untuk pengajaran. Untuk yang penelitian, Pak, yang dibutuhkan juga lebih dari 2,5. Yang dibutuhkan nilai kumnya itu 2,5. Punya satu artikel saja sudah mencapai, Pak, sudah memenuhi, Pak. Minimal punya satu artikel yang diterbitkan di e-jurnal. Iya. Untuk penunjang, untuk pengabdian ini loh, Pak. Nilai yang dibutuhkan kurang dari 1, Pak. Oh, kecil ya. Kalau Pak. ini. Yang penting ada. Yang penting ada. Termasuk juga penunjang kurang dari 1, Pak. Untuk asisten ahli itu. 1 sertifikat sudah cukup, Pak. Iya, iya. Intinya sekarang fokus kepada yang pengajaran dan penelitian. Ini. Tapi gampang lah nanti urusan. Pak Asim punya nggak artikel yang sudah terbit? Sudah. 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 Di Bersinta, Pak? Sinta 6, Pak. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Iya. Baru bulan April kemarin. Bulan April, oke. Nggak apa-apa, Pak. Proceeding? Proceeding? Ya, enggak. Proceeding yang mana lagi, Pak? Ya enggak, kalau punya proceeding, tulisan proceeding itu ya nggak apa-apa juga di ini. Belum. Ya, artikel yang kemudian diterbitkan di proceeding gitu. Belum ya? Belum, kalau itu belum. Nggak apa-apa, tapi sudah punya yang Sinta 6 nggak apa-apa, sudah bisa memenuhi, Pak. Sebetulnya ada lagi yang internasional, Pak. Cuman itu pada saat saya belum di AKS, apa bisa dimasukkan? Sebelum punya NIDN? Belum. Oh. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Termasuk nanti kalau Pak Asim sudah mau ke lektor, sudah asisten ahli. Artikel yang sudah diklaim di asisten ahli itu nggak bisa diklaim lagi, Pak. Jadi setelah asisten ahli baru kemudian menulis lagi, itu yang kemudian bisa diklaim, Pak. Kalau sudah diklaim oleh asisten ahlinya nggak bisa, Pak. Itu. Iya, Pak. Jadi itu, Pak. Makanya, nah ini kalau ini sang saya screenshot yang milik saya, Pak, yang asisten ahli kemarin. Jadi kumnya saya itu terhimpun 183,8, Pak. Jadi pengajarannya 18, sangat lebih Banyak sekali lah, Pak. Yang terus juga untuk penelitian itu 13,8, Pak. Karena saya ada 2. Jadi artikel yang diterbitkan di jurnal Sinta 3, terus ada juga artikel yang diterbitkan di Proceeding. Jadi ada 2. Jadi langsung lolos langsung, Pak. Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan kum, terus juga apa saja yang harus diisi. Nah, satu sisi saya juga sudah untuk mempermudah
Bapak Ibu mengisi apa yang menjadi kebutuhan di Siladikti, maka saya membuat aplikasi sederhana menggunakan Excel. Apapun dokumen yang dibutuhkan sudah ada, tinggal Bapak Ibu mengisi. Kalau sudah mengisi, kemudian buktinya apa? Nah, buktinya itu kemudian dilampirkan. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Ini, oke. Ini. Tampil, Pak? Tampil, ya. Nah, ini salah satu aplikasi apa namanya ya. Jadi di dalam Siladikti yang dibutuhkan itu ada surat pengantar. Sudah ada, Pak. Tinggal klik, Pak. Jadi sebelum masuk ke ini ada berapa semua? 21, 22, 23, 24, Pak. Ada 24 dokumen ya yang tersedia di dalam menu ini, Pak. Iya. Jadi pertama kita ngisi biodata ini dulu. Nah, ini. Oh, tinggal klik ya, ya. Nah, tinggal ngisi Bapak Ibu di sini. Setelah lengkap diisi semua tinggal print. Pas lampirannya di apa yang sudah diisi. Kembali lagi ke home, surat pengantar sudah ada, sudah kami buatkan. Cuman kopnya belum saya isi, Pak. Ini. Termasuk ini siapa direkturnya dan lain-lainnya nanti, Pak. Tinggal kalau diisi di menu depan itu otomatis terisi nih, Pak. Karena ini kosong, maka pasti kosong. Jadi ada resume, penilaian PAK. Nah, kayak penilaian PAK ini apa ya? Ini pendidikan, ini pengajaran. Ya, ini pengajaran. Nanti yang penting ini di print aja, enggak usah diisi. Nanti tim PAK yang mengisi ini, Pak. Berapa nilainya? Oh. Iya, iya. Sampai pada nanti saya butuh juga ini nih, nah, daftar berita acara Senat. Maka nanti juga ini sudah ada juga formnya. Nah, termasuk di sini ini masih di merah karena memang belum apa ya namanya. Kita nggak tahu berapa orang Senat di AKS. Nanti biar Pak Lukman sama Pak Iwan membentuk Senat. Karena Senat penting keberadaannya. Nanti ada surat berita acara persetujuan dari Senat, Pak. Intinya Bapak Ibu tinggal ngisilah di sini. Dokumen yang ada di sini ini nanti semuanya akan diupload. Jadi katakanlah pendidikan, Bapak Ibu di pendidikan, maka di sini, ya, ini contoh, ini pendidikan formal. Jadi di sini diisi tanggal berapa Bapak Ibu lulus. Tanggalnya diisi tanggal 11 atau berapa diisi sesuai dengan di ijazah. Iya. Satuan hasilnya itu ada apa namanya? S2 apa S3 gitu. Kemudian ini satu jumlah volume kegiatan, ini angka kreditnya sudah jelas 150 kalau S2. Kalau S3 200. Tinggal ngisi. Terus yang selanjutnya itu di sebelahnya itu ada keterangan fisik, itu nomor seri ijazah, Pak. Nomor seri ijazah yang diisi. Nah, kayak ini mengajar. Nah, ini contoh yang saya, Pak. Katakanlah ini melaksanakan perkuliahan atau tutorial, membimbing, menguji dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu, ini kan genap, ini ganjil. Yang genapnya atau yang ganjilnya mengajar apa saja. Umpamanya kalau yang saya kan media pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi satu kelas ada berapa? Ada 2 SKS. Satu kelas ada 2 SKS. Itu, Pak.
Jadi nanti kalau kebingungan nanti ada contoh kok. Ada contoh yang bisa diikuti Bapak Ibu. Kayak ini, saya ngajar sosiologi sastra, ada 2 kelas. Kemudian berapa SKS-nya? Ada 2 SKS, berarti 3,5. Tuh, kalau 2 SKS berarti kan 4 jadinya, Pak. Karena begini Pak, bukan kemudian 4. Regulasi yang dulu, yang saya itu, 1 kelas itu dihitung penuh, selebihnya itu separuh Pak. Bisa dipahami Pak? 3 berarti. Iya. Jadi yang 1 itu kalau 2 berarti tinggal 1 Pak. Gitu. Jadi 1 dihitung penuh kalau 2 kelas, 1-nya separuh. Dan seterusnya. Oh, Masuk membimbing. Jangan sampai di sini Pak muncul menguji skripsi atau membimbing skripsi atau tugas akhir. Kenapa? Karena nggak boleh. Ini membimbing kuliah kerja atau apa. Cukup menjadi DPL praktek, lainnya itu. Nah, kemudian ini di print, buktinya apa? Nah, itu ditaruh di belakangnya, Pak. Yang ada dokumen yang ada di sini semua, kemudian lampirannya harus ada di belakang. betul. Semuanya. Karena nanti itu juga di-scan nanti. Kalau sudah selesai dari tim 4, baru kemudian dapat nilai, dimasukkan nilainya semua, baru kemudian di-scan semuanya. Iya, iya, iya. Ini aplikasi ini masih belum selesai 100%, masih 75%. Berkas yang diupload nanti juga akan Bapak Ibu dapat 1 file dan 1 folder, bukan 1 file. Kemudian mempermudah Bapak Ibu untuk per folder ada 23 folder beserta contohnya. Nanti akan saya kasih contohnya. Jadi folder pertama surat pengantar. Nah, taruh di surat pengantar. Di folder surat pengantarnya itu. Terus ada surat pernyataan pendidikan, foldernya masukkan sesuai dengan rumahnya masing-masing. Iya, iya. Terus ini contoh, saya men-screenshot yang ada di Siladikti itu bahwa nanti di Siladikti itu seperti ini contohnya, Pak. Jadi ini surat pengantar, scan nanti diupload. Maksimal scanannya itu 600 KB, Pak. Oh. Ini ada termasuk juga PDF ini, note 5 PDF abstrak tesis. PDF-nya. Kecuali tesis S2 dulu. ya, itu di-scan, Pak. Oh, Bukan di-scan, tapi PDF-nya, bukan scanan ini, Pak. PDF. PDF. Tapi ditolak kalau di-scan, Pak. Abstrak bahasa Inggris. Terserah, yang penting abstrak. Nah, yang nomor 6 ini scan SK pemberian tugas belajar. Kalau tidak tugas belajar nggak usah. Termasuk juga pengaktifan kembali ini kosong, nggak usah. 67 itu nggak usah, Bapak. Iya, iya. Jadi termasuk scan sertifikat pendidik bila ada nggak usah. Jadi ada 24. 24 semua. Yang akan ini baru dokumen yang ada di menu awal, Pak. Setelah itu baru kemudian masuk ke kum tadi, yang 5 kum itu. Kum A, kum B, kum C, kum E. Ada 4 itu. Itu nanti diupload satu-satu lagi. Setelah itu selesai, Pak. Yang terpenting Bapak Ibu memenuhi dari tadi itu, yang 5 itu. Pendidikan, pengajaran, terus penelitian, pengabdian, dan penunjang. Itu. Kalau sudah itu terpenuhi semua, semuanya sudah selesai kok. Gampang-gampang. Ini tinggal ngisi ini. Ini penelitian. Ini sudah ada, tinggal ngisi. Ini kosong. Nah, ini salah satu contoh penelitian, Pak. Jadi, penelitiannya umpamanya Asin. Tahun berapa penelitiannya? Tahun 2020 umpamanya. Itu apa judulnya? Ini. Terbitnya kapan? Bulan Mei 2020. Yeah. Jurnalnya apa? Jurnal Nasional Terakreditasi, Sinta 3.
atau Sinta 6, terakreditasi Sinta 6, tulis Sinta 6. Kumnya berapa? Kalau 6 berarti 20. 15. Oh, 20. Kalau 12 itu 25, 34 itu 20, 56 itu 15. Kalau tidak terakreditasi 15. Lalu kemudian di sini diisi dengan linknya, Pak. Link jurnalnya itu yang menuju ke Iya. ketulisan Bapak. Ini. Kalau proceeding 10. Saya belum paham proceeding itu, Pak. Maksudnya gimana itu, Pak? Kan publikasi karya kita, penulisan kita, artikel itu kan ada jurnal, ada proceeding. Jurnal proceeding itu sama sebenarnya Pak dengan jurnal. Cuman lebih kecil kalau proceeding daripada jurnal. Jadi proceeding itu adalah makalah atau artikel yang diseminarkan ataupun yang tidak diseminarkan yang kemudian dipublikasi di jurnal proceeding. Proceeding namanya, Pak. Ya. Oh. Tidak jauh berbeda dengan jurnal, Pak. Berarti Cuman grade-nya antara jurnal dengan proceeding lebih tinggi jurnal, Pak. berarti dengan jurnal yang beda ya, Pak. Nggak bisa jurnal ini sudah publish di jurnal terakreditasi sama di proceeding satu judul. Nggak boleh ya, harus beda Oh, nggak judul. boleh, Pak. Kalau nggak boleh. Kalau saya katakanlah satu tulisan, satu karya sudah terbit di satu jurnal, nggak boleh diterbitkan ke yang lain, Pak. Iya, iya. Pasti di blacklist, Pak. Jadi satu karya itu satu publish. Satu karya satu publish. Entah mau dipublish di proceeding atau di jurnal. Gitu, Pak. Iya, Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo Bu Aldita atau Bapak Rizal. Nanti terkait dengan hal-hal lain biar nanti tetap kami bantu di AKS. Iya. Mungkin untuk menu-menu ini apa namanya? Aplikasi ini mungkin kan masih belum dilengkapi sama Pak Yasid ya. Ya. Ada beberapa yang masih belum selesai. Tadi Pak Yasid bilang masih 75%. Ya. Yang mau saya tanyakan tadi di awal pertama itu Pak, ada beberapa aplikasi yang harus dimiliki oleh dosen. Ada Sinta, ada Google Scholar. Nah itu kita buat sendiri atau gimana itu Pak? Kalau Google Scholar buat sendiri, Pak. Kalau Google Scholar kan kita sinkronnya ke email kita sendiri kan ya Pak? Kalau yang lainnya seperti Kalau yang lainnya itu nanti Sinta, koordinasi dengan Sinta, terus juga yang lainnya nanti koordinasi dengan pihak AKS, Pak. Karena nanti ya ada ya. itu. Termasuk Sinta itu ada adminnya, Pak. Nanti akan dibuatkan oleh adminnya. Oh, Termasuk sister, ya, Pak. Sementara kita masih belum. berarti sister itu satu dosen satu ya Pak, bukan untuk semua ya, satu dosen satu beda. Berarti tiap dosen kan Itu mempunyai akun pribadi, Pak. username dan password yang beda ya. Jadi itu akun pribadi dosen. Jadi yang bisa buka, yang bisa tutup ya dosen yang bersangkutan, Pak. Tapi kan ini Pak, nggak ada di persyaratan pengajuan Java itu kan. Nggak Kan ada. kita kan hanya langsung buka di sila dikti itu tadi kan. Betul, nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya kan. Cuman memang harus punya ya Pak ya. Tapi nanti, Pak, ketika sudah sampean ngajukan ke Siladikti punya Javung, sudah punya jabatan akademik, maka jabatan akademik asisten ahlinya itu secara nanti diajukan di sister, Pak. Diunggah ke sister. Iya, 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 iya. Iya, Pak, paham, Pak. Oke.
Yang lainnya, Pak? Iya, berarti kan masih bisa dipending Pak untuk aplikasi yang lain. Yang Iya. penting, yang penting, Cuma pengantar aja kok, Pak. Pengantar. iya, yang penting SK Japung kita fokus ke Japung. Kalau sudah SK ada, baru kan kita harus upload ke sistem dan lain sebagainya itu. Jadi Bapak Ibu itu selain juga ngajukan Jafung, juga cari info penyelenggaraan pekerti, Pak, Pekerti ya Pak. biar bisa invasi. Ya, mudah-mudahan saya berharap juga ini kampus bisa membantu terkait dengan jumlah SKS itu tadi, Pak. Oh iya. Terkait dengan pengajaran dan pendidikan itu tadi. Karena kayaknya semua ini yang sudah dosen tetap kayaknya kurang, Pak. Kalau kita total itu tetap kurang. Jadi memang harus ditambah dilaporkan di apa itu istilahnya kalau feeder ya Pak, dilaporkan memang yang dosen tidak tetap itu dilaporkan ke yang dosen tetap sesuai dengan keilmuannya, mungkin itu. Iya. Siap. Kalau SK tinggal ngeprint Pak Lukman biasanya. Nanti gampang lah bisa Atau- komunikasi dengan Iya. KS lah. Siap. Nah. Nanti juga Pak Lukman siap dihubungi 24 jam kayaknya Pak. ya, nanti juga selain SK itu juga ada surat tugas, Pak, yang ditandatangani oleh Kaprodinya. Jadi kalau SK mengajarnya itu ditandatangani oleh Direktur. nanti Kaprodi itu membuat surat tugas berdasarkan SK. Surat tugas untuk mengajar. Itu yang Iya. Jadi meskipun sudah dosen tetap, sudah ada SK dosen tetap, harus ada SK mengajar tiap semesternya ya Pak, sama surat tugas. Betul, Pak. Iya. Karena tidak semua dosen tetap kemudian mengajar, Pak. Bisa jadi tugas belajar atau kemana gitu, Pak. Jadi setiap Iya. semester dosen mendapatkan SK mengajar Sama surat tugas. sama surat tugas yang diterbitkan oleh prodi surat tugasnya. Siap. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Monggo. Atau mungkin ada informasi atau ada keilmuan yang menjadi referensi. Ya, ini begini lagi Pak. Saya ini terkait dengan pengabdian masyarakat. Ya karena ini kan memang sebetulnya aturan ya Pak, aturan internal dari AKS, dari LPPM. Ya, terkait dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat, kita itu harus mengumpulkan proposal dulu, kemudian hasil, barulah dananya bisa cair. Nah, kalau sebetulnya Pak, kalau saya pribadi, karena kemarin pada saat rapat, saya tahu juga dari Pak Lukman, nanti dosen tetap itu diwajibkan satu semester itu satu penelitian, satu pengabdian masyarakat. Nah, kalaupun memang itu diterapkan, kalaupun juga harus pakai peraturan yang sudah saya sebutkan tadi di awal, jadi harus proposal dulu, kemudian harus pelaporan hasil, kemudian sampai jurnal, itu kayaknya kalau menurut saya itu terlalu membutuhkan waktu yang lama, Pak. Jadi kalau saran saya gimana kalau begini, sebetulnya kan ini untuk membantu agar dosen juga segera memiliki luaran apa yang dikatakan sama Pak Yose tadi, luaran berupa jurnal, terpublish jurnal. Gimana kalau kita itu nggak harus proposal, kemudian laporan, tapi kita sudah punya luaran berupa sudah terpublish jurnal, sehingga nanti bisa kita kita klaimkan terkait dengan dana penelitian maupun pengabdian masyarakatnya. Meskipun syarat harus penulis pertama, mungkin saya pribadi siap seperti itu. Jadi butuh waktu yang lama sebetulnya Pak. Kalau kita harus proposal dulu, ya. Sedangkan kita itu kan harus action Pak, harus action cepat. Kalau mikirin itu, ya kayaknya terlalu lama kalau satu semester harus satu penelitian, satu pengabdian masyarakat.
Tapi kalau langsung luaran, saya siap itu. Satu penelitian, satu pengapmas mungkin saya bisa. Atau mungkin lebih dari itu mungkin saya bisa, Pak. Kalau langsung luaran saja. Seperti itu. Ya namanya kebijakan internal. Mungkin ya saya nggak bisa karena kebijakan kan sudah diatur oleh internal seperti apa, SOP-nya lah ya Pak, SOP-nya. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa dirubah SOP itu. Ya terima kasih, mungkin itu Pak Ya, masukan dari begini saya. Pak Asim. Pak Asim harus punya seni dalam bermain, Pak. Jadi jangan terlalu kaku bagaimana memikirkan tentang pengabdian, penelitian dan lain-lainnya. Jadi salah satu saya kasih trik Pak, cara untuk artikel itu gampang sebenarnya Pak. Sederhana. Apa? Bahwa kalau saya pribadi Pak, mohon maaf, saya pribadi bahwa saya seorang Yazid ketika mengajar ada 2 mata kuliah yang berbeda, katakanlah mata kuliah A dan mata kuliah B dalam satu semester, maka saya diwajibkan seorang Yazid harus memiliki luaran berbentuk artikel setelah mengajar. Luaran dari mata kuliah yang saya ajarkan sebagai bentuk pendalaman dari materi yang saya ajarkan. Iya. Itu salah satu cara untuk bagaimana tulisan kita semakin banyak. Jadi katakanlah saya ngajar mata kuliah A, maka akhir semester nanti ketika di liburan itu sudah saya submit ke jurnal Pak tentang mata kuliah yang saya ajarkan itu, buatkan artikel. Iya. Enggak, maksud saya begini Pak, ini kan berkaitan dengan dana penelitian internal maupun dana pengabdian masyarakat. Nah, jadi yang kita harapkan dari penelitian maupun pengabdian masyarakat kan, yaitu dari dana itu kan kita bisa berjalan, maksud saya. Pada dasarnya penelitian dan pengabdian itu menjadi kewajiban karena masuk dalam tridharma perguruan tinggi itu. Jadi dalam satu semesternya ya setidak-tidaknya ya satu lah Pak penelitian. Penelitian itu ya nggak tahu kalau orientasinya Pak Asim, apakah yang dimaksud adalah penelitian yang ada dananya atau yang kemudian penelitian mandiri, ya. Apakah mau cari yang hibah penelitian itu atau yang mandiri? Nah, tapi kalau untuk yang mandiri Pak, itu sebenarnya gampang Pak, sederhana. Tapi kalau yang kemudian ada dana, ya itu, ya betul. Kalau yang mandiri ya betul apa Pak Yasid tadi, kita ngajar, kita muat di artikel, kita publish di jurnal, mungkin saya rasa gampang. Mungkin kita tinggal bayar biaya publish jurnalnya berapa, kan seperti itu. Banyak yang satu berapa, 2. Banyak yang free. Ya. Jadi cari yang free Pak. Saya selama jadi dosen belum pernah bayar saya Pak. Coba di pendidikan enak saya dekat sama Pak Yasid nih. Kalau di kesehatan saya belum pernah dapat info itu Pak. Kesehatan ya Pak. Tapi insya Allah ada kok yang free itu. Yang terpenting bangun jejaring Pak. Bangun jejaring. Gitu. Jadi kalau tidak tahu jurnal kesehatan. Iya betul. Ya barangkali nanti ada aturan baru langsung luaran. Yang penting kita harus penulis pertama, nanti dana bisa cair terkait penelitian internal. Mungkin enak itu Pak. Malah kemarin saya alhamdulillah masuk dalam kategori dapat hibah penelitian Bapeda Pak. 50 juta dari kabupaten penelitian pendidikan di kepulauan di Sapeken kemarin, dan alhamdulillah sudah melakukan laporannya, presentasi ke Bapeda sudah 2 kali, sudah selesai semua, tinggal pencairan menunggu Pak. Alhamdulillah, iya. Sebenarnya teman-teman dosen itu, di teman-teman saya itu dosen itu malah justru cari yang hibah-hibah penelitian gituan Pak. Iya, makanya saya segera biar Japfung saya keluar ini biar enak nanti. Uang 50 kan, mohon maaf kan, bukan uang kecil Pak bagi saya Pak. Itu besar Pak. Tapi kalau nggak direbut kan eman Pak. Iya betul Pak.
Baik, Bapak Ibu. Ya. Ibu yang lainnya mungkin ada Pak, nanti pertanyaan kalau misalnya atau mungkin ada yang ditanyakan pas ini kan kita lagi kayak masih oh kayak gini ternyata kayak gitu kan Pak. Nanti kalau misalnya kayak ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tanya Pak Yazid kan ya? iya, japri aja Bu. Jadi Oh siap. nanti kalau Ibu ada kebingungan langsung japri aja Bu. Welcome. Insya Allah WA saya aktif 24 jam Bu. Terima kasih Pak Yazid, makasih. Tapi lebih enak ketemu langsung Bu Aldita. Lihat nanti pas ke Sumeneb ya. Ya, betul. Nanti tetap dibantu Bu ya, jangan khawatir, tetap dibantu. Ya, amin ya. Intinya Iya, Pak. begini, cita-cita untuk Jafung itu dosen juga harus punya kemauan untuk mengajukan Jafung karena kepentingannya itu tidak hanya kepentingan personal dosen, juga kepentingan institusi juga iya Bu. Jadi institusi juga penting bagaimana dosennya segera berjafung secara institusi. Secara pribadi begitu juga akan diuntungkan, sama-sama diuntungkan lah sebenarnya. Pak, saya jadi ingat kan ini tentang penelitian sih Pak. Jadi kalau misalnya nih, ini kan saya kan lagi mengerjakan penelitian di Hermina ya Pak ya. Nah, ini itu dari Hermina itu nantinya itu akan diperbantukan untuk di publikasi. Nah, itu kan maksud saya itu kayak menghemat dana kampus kan, saya nggak butuh dana nggak ngeluarin dana apapun gitu kan, udah dibantu Hermina gitu. Cuma Pak, maksud saya itu kan kalau misalnya tidak ada kata-kata AKS gitu dong, misalnya cuma nama saya aja yang sebagai penulis utama gitu. Nggak bisa. Harus Nggak ada bisa. nama Bu, ada nama Bu. Jadi jenengan itu mengatasnamakan sebagai dosen Bu. Nah, Berarti harus punya yang lain ya, lagi ya. Betul Bu. Dan mungkin bisa disiasati juga kok Bu. Oh bisa ya Pak gitu. Ya udah iya, nanti dibantu Pak Yasid ya. Ya, gampang bisa lah kontak-kontak nanti atau WA lah gitu Bu. Oke, Pak siap, Yasid ahlinya itu Bu Aldita. Ya Pak, terima kasih. Berarti ibunya sekarang sedang melakukan penelitian ya Bu? Iya Pak, benar. Kalau begitu nanti pasti dibutuhkan yang namanya luaran itu sana yang membiayai juga Bu untuk dipublish. Ini ya kemarin sih dari lubangnya seperti itu sih Pak. Soalnya dari Hermina Pusat tuh kayak kemarin di waktu bimbingan KTI itu Pak, itu tuh kayak memang mempublikasikan jurnal-jurnal gitu nanti dibantu sama lubangnya gitu. Kalau bisa Bu, nanti begini Bu. Untuk dipublishnya itu harus muncul dosen akademik kesehatan Bu. Oh, Di artikelnya yang dipublish itu Bu. Oh ya udah nanti bisa dibicarain ya Pak ya. Jadi dirayu dulu Bu Aldita. Oh iya. Biasanya bisa Jadi misalkan nanti penulisnya itu siapa, nanti ada asal dari rumah sakit sama asal dari kampusnya, biasanya gitu. Bisa. Kedua-duanya. Bisa biasanya. Kau nggak pernah baca jurnal ya? Iya, nggak pernah baca jurnal yang Pak, ini guyon ya Pak, karena kita teman angkatan jadi guyonnya gini. Maaf ya Pak. Bu, enggak apa-apa Pak. Gini, Kalau justru saya juga bisa tertawa kalau kemudian ini. Guyon Pak, kita udah biasa Pak, teman angkatan soalnya. Ini Pak sahabatan emang. Sohib men. Bu Aldita pernah dijewer Pak Rizal enggak? Oh bisa. Berani tak cengkeweng lah. Oke Pak, nanti ini pas waktu udah mau publish aja kali ya. Ya. Nanti saya minta arahan. Kalau butuh penulis ketiga, nama saya boleh kok dimasukkan Bu Aldita. Ini udah 3 orang. Itu loh Tak. Nebeng nama ya. Boleh. Boleh ya Pak Yasid.
Ya, sama-sama Bu. Monggo, saya kira cukup. Oke, mungkin bisa di-share Pak itu Pak di Jeprit terkait dengan materi yang tadi itu Oh iya. buat baca-baca di rumah. Ini apa rekamannya bisa di-share di grup ya Pak ya? Oh gitu, ya ya. Ini kan Zoom-nya kayaknya direkam, barangkali bisa di-share. Begini Pak, nanti saya minta ke operator, nanti tak upload di YouTube. Nah, nanti tinggal linknya biar tidak terlalu berat untuk ini. Oh iya betul. Kita juga kan. Nanti ini video ini tak minta nanti tak unggah di YouTube. YouTube-nya KS. Nah, ini kan juga berfungsi. Kita melakukan kegiatan pada hari ini biar kita juga berfungsi, biar kita sama-sama diuntungkan. Biar tidak kemudian selesai ini selesai juga. Nah, tapi ini bukti nyata bahwa kita sedang koordinasi melakukan semacam penguatan kelembagaan dalam rangka untuk pengajuan Jafung. Siap-siap. Ya, terima kasih Pak Yasid. Mudah-mudahan ya sudah menjadi apa istilahnya membekali lah kita semua ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Amin, amin. Untuk Pak Said pribadi dan untuk kita semuanya. Siap. Baik. Oke, siap. Cukupkan ya Pak. Ibu mohon undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah kita diskusikan membuahkan hasil dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin. 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 Terima kasih banyak Pak Yasin. Terima kasih Pak Yasid. Ya, sama-sama Bapak Ibu.